Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa saja langkah yang sudah diambil Indonesia untuk menyikapi keputusan BWF yang mendiskualifikasi tim bulu tangkis Indonesia dari ajang All England? Saya akan membahasnya bersama dengan Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto dan pengamat bulu tangkis Bung Kusnaini. Selamat malam Pak Gatot, Bung Kusnaini. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, saya akan ke Pak Gatot terlebih dahulu. Pak Gatot, apa saja langkah yang sudah diambil Kemenpora dalam merespons dipaksa mundurnya tim bulu tangkis kita dari ajang All England? Ya, sejak dari pagi, waktu sekitar jam 7 pagi, kami komunikasi dengan pihak KBRI, langsung dengan Wakil Dubes. Kami ingin tahu kronologisnya seperti apa, dan tadi sudah disampaikan oleh Metro TV. Dan tentu saja nyesek karena terus terang kita kalau bicara All England itu kita bicara baik orang tua kita atau generasi saya, generasi Mbak Sylvia, Mas Kusnaini, dan mungkin yang di bawah kita. Itu begitu bicara All England itu seakan-akan menjadi itulah salah satu kebanggaan Indonesia. Betul. Begitu kita terusik, terganggu sekali. Nah, awalnya kami pernyataan masih normatif sekali. Tapi setelah tahu ada kejadian misalnya ada pemain lain yang satu pesawat dengan tim Indonesia itu ternyata boleh main, nah baru semakin rasa terusik itu semakin tinggi. Nah, langkah pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kita komunikasi pengen tahu. Nah, yang kedua, kami juga mendengar langsung dari Pak Desra Percaya, tadi Pak Dubes, tadi pagi kami sempat bertiga, saya dengan tim manajer, Riki Subagja dengan Pak Dubes, itu bicara langsung, intinya pihak Duta Besar itu sudah all out, dan bahkan sudah diperintahkan oleh Bu Menlu, bahkan sudah kontak kepada Dubes Inggris di Jakarta, untuk memastikan bahwa Dubes Inggris di Jakarta pun tahu bahwa namanya bulu tangkis itu identik sama seperti kalau di Brasil ada sepak bola. Dan minta kepada Dubes Inggris di Jakarta untuk intervensi kepada NHS. Karena kedatangan tim kita ke sana itu kan diundang, dan diundangnya dalam kondisi pandemi COVID. Harusnya sudah tahu kondisi seperti itu. Oke, tapi Pak Gatot begini, kalau terkait dengan pemain tunggal putri dari Turki yang satu pesawat juga dengan tim bulu tangkis Indonesia, informasi terbaru mengatakan bahwa juga sudah dipaksa mundur juga dari ajang All England, jadi nasibnya sama seperti pemain kita. Nah, kalau melihat adanya kesamaan ini, sebetulnya apakah kita masih bisa melakukan protes? Karena di sisi lain ada kejadian sebelumnya, yaitu ketika ada 7, baik itu asisten pelatih dari Denmark, kemudian official dari Thailand, dari India, yang diketahui positif COVID-19, kemudian dilakukan tes ulang oleh panitia All England dan ternyata negatif, kemudian akhirnya mereka tetap diperbolehkan untuk berada dalam ajang All England. Nah, apakah mekanisme yang sama tidak bisa diterapkan untuk kasus tim kita? Harusnya mekanisme yang sama bisa diterapkan, karena lazimnya sebuah pertandingan, tidak hanya bulu tangkis, sepak bola, dan cabang olahraga apapun, baik nasional maupun internasional, itu ada yang namanya match regulation. Jadi atau competition regulation itu diatur hak dan kewajibannya apa, detail sekali gitu. Nah, kami ingat tadi saya sudah baca peraturan All England baik sebelum COVID maupun pada saat pandemi COVID. Itu intinya sudah diatur sedemikian rupa. Itu tidak ada cerita, oh ini pengecualian pada negara A, B, C, dan D, kemudian pengecualian yang lain untuk yang lain. Tidak ada. Makanya Pak Dubes tadi mengatakan harus ada fairness, harus tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ini seakan-akan ada betul-betul diskriminasi untuk itu. Gitu. Oke, saya ingin tahu pendapat dari Bungkus kalau Anda melihat motif dipaksa mundurnya tim bulu tangkis Indonesia dari All England ini, apakah ini memang murni terkait dengan tracing COVID-19 atau ada motif lain? Saya bisa memahami sebetulnya kekecewaan seluruh rakyat Indonesia ya. Tidak hanya Pak Menteri, tidak hanya Pak Ketua Umum PBSI, tidak hanya Pak Gatot, kita semua kecewa. Karena All England ini kan kalau bagi rakyat Indonesia ini turnamen yang sangat bersejarah, sangat historis. Bahkan mungkin levelnya hanya sedikit di bawah kejuaraan dunia ya. Jadi memang ketika tim Indonesia tidak bisa melanjutkan partisipasinya di turnamen yang sangat bergengsi ini, semua pihak kecewa. Tapi saya tetap melihat bahwa persoalan tidak bisa melanjutkannya pemain Indonesia berpartisipasi ini lebih ke persoalan olahraga sebetulnya. Bukan semata persoalan olahraga maksud saya. Ini lebih ke persoalan kebijakan dan peraturan. Jadi kalau dianggap bahwa Indonesia di dalam tanda petik disingkirkan karena dikhawatirkan mengganggu peluang tuan rumah, saya pastikan
pastikan kayaknya nggak ada. Inggris itu bukan saingan Indonesia. Jadi Indonesia ini bukan lawannya Inggris, di atas kita. Persoalannya betul-betul kalau menurut saya ini persoalan yang terkait dengan kebijakan dan peraturan. Inggris ini kan memang sedang dalam situasi COVID yang cukup parah. Dan Inggris menggunakan test and trace yang dilakukan oleh NHS ini sebagai ujung tombak. Karena itu kebijakan test and trace yang dibuat oleh NHS itu hampir sepenuhnya sifatnya bisa dibilang sangat dipatuhi atau dijunjung tinggi oleh masyarakat Inggris. Karena itu dalam konteks ini, meskipun test and trace yang dialami oleh delegasi Indonesia ini agak sedikit membingungkan, tapi saya pikir mereka memang mau tidak mau mematuhi, karena di Inggris test and trace ini adalah ujung tombak untuk mengurangi penyebaran COVID, dan sejauh ini masih dianggap sebagai salah satu langkah yang paling efektif oleh pemerintah Inggris. Jangan lupa test and trace di Inggris ini anggarannya besar sekali, Mbak, 39 miliar pound. Oke, Bungkus, katakanlah Anda hanya melihat ini semata-mata motif menegakkan kebijakan dan aturan terkait dengan kesehatan, terkait dengan karantina yang ada di Inggris. Tapi tadi ketika saya berbicara dengan tim media PBSI, di situ dikatakan bahwa seperti ada dua aturan yang berbeda. Di tim bulu tangkis Indonesia itu kena tracingnya oleh NHS, National Health Service. Sementara ada 7 orang yang diketahui positif COVID-19 ketika sudah tiba di Inggris, itu dilakukan tesnya oleh panitia All England. Ketika mereka positif, kemudian dilakukan tes ulang dan ternyata semuanya negatif sehingga bisa diizinkan lagi untuk berpartisipasi. Nah, seperti ada dua perlakuan, ada dua sistem yang berbeda. Sistem NHS, kemudian sistem panitia All England. Bagaimana Anda melihat perbedaan keduanya ini? Boleh dijawab nanti Bungkus dan juga Pak Gatot. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prancis masih akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan masih bersama dengan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto dan juga pengamat bulu tangkis Indonesia ada Bung Kusnaini. Tadi Bung Kusnaini sebelum jeda saya bertanya kepada Anda, seperti ada dua aturan, ada dua sistem yang berbeda, yang satu dikendalikan oleh National Health Service Inggris atau pemerintah Inggris langsung, sementara yang satu lagi adalah panitia All England. Yang panitia All England ini ketika diketahui ada yang positif COVID-19 ketika tiba di Inggris, mereka langsung bisa dites ulang lagi dan kalau dinyatakan negatif bisa lanjut lagi seperti biasa. Sementara kita posisinya karena kita kena tracing dari NHS langsung ini tidak bisa. Jadi ada dua sistem yang berbeda. Bagaimana Anda melihat perbedaan dua sistem ini? Iya, tanpa bermaksud membela NHS nih Mbak ya. Saya melihat ini kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda. Jadi kalau pemain-pemain yang kemarin sempat dinyatakan negatif, sempat dinyatakan positif, tapi kemudian di tiap hari kemudian ternyata negatif, itu kan kasusnya tidak merupakan kontak dekat. Kan sebetulnya masalahnya bukan positif atau negatif. Yang dilakukan oleh PBSI semuanya sudah benar, sudah clear. Masalahnya ini cuma musibah, mereka berada satu pesawat dengan salah satu suspek yang positif, sehingga statusnya berubah menjadi kontak dekat. Itu aja sebetulnya. Tidak ada yang salah dilakukan oleh PBSI. Semuanya sudah betul. Sampai di persiapan dari mulai tes PCR, karantina dulu. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Musibahnya ternyata satu pesawat dengan yang kontak dekat. Ya. Cuma itu masalahnya. Kalau tim dari Thailand, dari Jepang, dari mana-mana kan kebetulan tidak ada yang kasusnya kontak dekat. Jadi mereka beruntung bisa lanjut ikut turnamen. Kita ini cuma musibah kalau menurut saya. Nah sekarang kuncinya kalau menurut saya bukan mempermasalahkan itu. Tapi bagaimana kita menyiapkan diri lagi supaya ke depan kita tidak kena kasus yang sama nih. Karena bentar lagi kita mau All England loh bulan Juli. Jangan sampai kita terlibat lagi atlet kita dalam kasus kontak dekat semacam ini. Oke, katakanlah kita apes ya Bung Kusnaini ya, Pak Gatot. Kita apes ada kontak dekat, dianggap kontak dekat dengan pasien positif COVID-19 di pesawat. Di sistem yang lain, malahan itu bukan kontak dekat lagi. Mereka sendiri yang dinilai yang sudah dikatakan positif COVID-19, tapi masih diberikan kesempatan untuk melakukan tes ulang. Sementara kita yang baru kontak dekat, belum tentu terinfeksi, sudah diminta untuk melakukan isolasi mandiri, bahkan sampai harus mundur dari pertandingan. Bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan sistem ini, Pak Gatot? Ya, kita tahu yang namanya All England itu bukan turnamen yang baru kemarin lah di-create.
Kita masih ingat zaman mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, mereka sudah mengenal Rudi Hartono, Chun Chun, Lim Swee King, dan bahkan era Tan Yu Hok itu. Poinnya adalah mereka suatu kepanitiaan yang established dan bahkan mungkin layernya di bawah panitia Wimbledon lah, sehingga mereka sangat solid untuk itu. Tapi begitu ada dua pilihan itu terasa aneh. Itu yang satu. Yang kedua disebutkan tadi karena ada orang di dalam satu pesawat tertracing kena COVID. Saya jadi bertanya, kan peraturan di mana-mana universal yang namanya naik pesawat, boarding itu harus menunjukkan negatif. Negatif dari COVID kan, itu berarti mohon maaf pas naik di mana boarding itu sudah salah. Jadi jangan salahkan orang yang duduk di situ. Nanti orang akan ketakutan. Lebih baik kita naik siapa lah. Udah tahu gitu sampai ada asumsi kan nggak mungkin kita kemudian membawa jet atau pesawat pribadi sendiri hanya karena kepanikan seperti itu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan adalah tadi masalah fairness, kemudian yang jangan sampai semua yang dipenuhi oleh PBSI itu menjadi terganggu. Tadi saya katakan mereka sudah vaksin, sampai di sana arrival itu juga sudah negatif, lalu kemudian masa karantina juga sudah terjadi, dan yang terakhir yang tambahnya sek lagi itu seakan-akan itu baru disampaikan pada saat last minute itu sendiri. Kenapa tidak pada saat awal hari Minggu atau Sabtu yang lalu gitu? Ya. Oke, dengan segala protes yang sudah kita layangkan Pak Gatot, sebetulnya apakah masih ada chance buat kita, masih ada kemungkinan untuk kita kembali berlaga di All England? Kalau ibarat main bola itu sebelum wasit meniup peluit terakhir berarti masih ada kesempatan. Dan kami berkomunikasi tadi dengan Pak Dubes, Pak Desra, tetap effort, tetap fight, dan bahkan Bu Menlu juga mengatakan kita tetap fight, dan harapannya semoga seluruh channel, seluruh cara, seluruh jurus kita gunakan. Bahkan di Indonesia, pihak NOC Indonesia juga sudah mengapil kepada BBF melalui Presiden Bulu Tangkis Asia kan orang Indonesia, Mas Anton Subowo. Kemudian berbagai pihak juga digunakan. Ya. Berarti kita sekarang sedang fight. Apakah komunikasi terakhir kita dengan para pemain seperti apa menggambarkan kondisi mereka, Pak Gatot? Kalau tadi pagi pada saat saya dengan Mas Riki Subagia ya mereka ngakui kalau down ya, tetapi via KBRI bagus sekali quick response, tetap memberikan motivasi meskipun nggak bisa ketemu langsung ya. Mereka dibatasi melalui Zoom, tapi tetap diberikan semangat karena pemerintah perwakilan pemerintah yang terdekat itu hanya KBRI, dan Pak Dubes selalu memberikan semangat pada mereka. Tapi kan ini kan tidak cukup. Yang penting itu output yang bisa mengembalikan kepercayaan tim itu sendiri. Oke, terakhir untuk bungkus, bagaimana supaya output dari perjuangan pemerintah kita, PBSI, dari Dubes juga bisa menghasilkan output yang terbaik untuk kepastian tim bulu tangkis kita di ajang All England ini? Iya, karena ini masalahnya bukan masalah teknis olahraga, makanya saya bilang tadi ini persoalannya persoalan aturan, persoalan kebijakan. Karena itu tepat sekali apa yang sudah dilakukan oleh Menpora, oleh PBSI, oleh kedubes kita di sana. Yang kita lakukan adalah upaya diplomasi. Itu upaya yang tepat. Karena ini bukan masalah olahraga lagi, ini udah masalah peraturan, masalah kebijakan. Dan lebih dari itu, saya pikir ini pelajaran berharga bagi kita semua. Bagaimana kita ke depan bisa lebih hati-hati lagi, jangan sampai kita mengalami musibah yang sama di Olimpiade nanti, karena target lebih besarnya adalah Olimpiade yang hanya tinggal 3-4 bulan lagi. Ya, baik, terima kasih Bung Kusnaini dan juga Pak Gatot S. Dewa Broto telah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Kita nantikan mudah-mudahan ada kabar yang terbaik untuk tim bulu tangkis kita di Inggris.